studying in batik program here in Universitas Pekalongan, and we gain so many experience since almost 3 months here, such as learning a new batik skills like designing, chanting, and coloring. We've also made new friends that are so helpful and teach us how to do batik. So as an international student, we encourage other students from all over countries to do further studying here at Universitas Pekalongan. This is the first time we visit Indonesia, and we gain so many experience that we've had since almost 3 months we're studying here, such as learning a new technique like how to do batik, like designing, chanting, and coloring. We've also made new friends along with the lecturer that are so helpful and teach us how to do batik, and we also got to visit so many places that are so nice and beautiful. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Expos pecinta batik, masih bersama saya dalam kegiatan acara Amazing Batik bersama Solo Pos. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan sejumlah atau pakar dari batik di wilayah pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di kota Pekalongan. Dan saat ini sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan dulu bahwa acara ini didukung oleh Batik Pria Tampan, Batik Imaza, Komunitas Desainer Inti Repayex, Isi Surakarta, Universitas Pekalongan, Indosat Oredo, Batik Dadar Hati, Isalin, Batik Benang Ratu Heritage, Latulip, dan Hana Paras Ayu Solo. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Program Studi Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Bapak Muhtadin. Mari kita sapa. Selamat sore Pak Muhtadin. Gimana kabarnya Pak? Pekalongan Pak ya. Bisa diaktifkan mic-nya Pak, mohon maaf. Mic-nya bisa diaktifkan. Mic-nya bisa aktif. Oke. Selamat sore Pak Muhtadin. Selamat sore Mas Oke. Ya. Gimana kabarnya Pak Pekalongan Pak? Ya. Di Hari Batik ini Universitas Pekalongan kan memiliki program studi teknologi batik gitu ya. Artinya sangat luar biasa gitu dibandingkan universitas lain di Jawa Tengah gitu Pak. Bisa digambarkan Pak bahwa Pekalongan kan menjadi salah satu sentra industri batik di Jawa Tengah.
bagaimana sih Pak menurut panjenengan batik Pekalongan itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Mas Mufid. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Batik Nasional 2022 Oktober 2020. Semoga batik semakin jaya dan kita kembali kepada salah satu kekuatan batik adalah keilmuan. Mas Mufid, terkait dengan mungkin saya cerita dulu ya apa itu program studi teknologi batik. Maka berdiri di kelas Pekalongan program studi teknologi batik. Jadi ketika batik dinyatakan sebagai budaya tak benda UNESCO, maka ada satu satu klausul atau ada penerus batik. Ya, itu harus kebukan ada penerus batik yang itu kan jadi pelestari batik. Satu-satunya ataupun alternatif yang bisa memecahkan persoalan ini adalah di SDN, dan SDN itu masuk ke ranah 3. Maka pada tahun 2011 Universitas Pekalongan mendapatkan mandat dari BIPIT untuk membuka program studi teknologi batik. Universitas Pekalongan menerima mandat tersebut. Kemudian terkait dengan batik Pekalongan, sebenarnya seperti apa batik Pekalongan? Saya rasa Pekalongan sebagai kota batik ini menurut pandangan saya memiliki infrastruktur yang paling komplit di negeri ini. Yang pertama adalah bahwa pengrajin Pekalongan tidak sedikit. Ya. Kemudian infrastruktur yang lain adalah bahwa bahan baku, kemudian hal-hal yang terkait dengan proses produksi di Pekalongan sangat mudah kita dapatkan. Jadi kalau mungkin di Solo, di Jogja atau tempat lain, kita untuk membeli bahan baku dengan ukuran minim sangat susah. Tapi kalau kan sangat mudah kita, misalnya kita untuk membuat satu kain batik dengan zat warna 5 gram, 2 gram atau 3 gram sangat mudah kita dapatkan di Pekalongan. Kemudian bahan baku yang di Pekalongan untuk kain ada beberapa pabrik yang produksi terkait dengan kain sebagai bahan di batik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pekalongan ini memiliki tadi lembaga pendidikan yang terkait dengan batik, yang dari pendidikan sekolah menengah kejuruan ada 9 juta. Kemudian ada kami di program studi teknologi batik yang bergerak di pendidikan tinggi. Kemudian muatan lokal yang terkait dengan batik pun diajarkan dari tingkat SD sampai SD, SMP, kemudian sekolah menengah atas. Ini yang terkait dengan pendidikan. Kemudian selanjutnya, Kota Pekalongan ini regulasi terkait dengan batik juga diatur ataupun ditetapkan baik itu dengan perda maupun dengan peraturan wali kota. Kemudian yang tidak kalah penting adalah event-event terkait dengan batik, baik itu event nasional maupun event internasional. Jadi setiap 1 tahun sekali di Hari Batik, Pekalongan mengadakan pekan batik Nusantara. Ada juga pekan batik internasional. Tapi karena ini suasana pandemi COVID, ini tidak diadakan secara besar. Kemudian kami juga secara rutin mengadakan pekan ilmiah batik yang karena porsi kami ada di edukasi. Itu mungkin sekilas terkait dengan kenapa Pekalongan ini sangat dekat dengan batik. Jadi artinya semuanya sudah tersedia Pak ya di Pekalongan gitu ya. Dari bahan baku sampai bahan jadi itu sudah ada semua di situ ya Pak. Ya. Terkait tadi bilang SDM Pak, ketika
Pada kondisi sekarang karena masyarakat juga cenderung apa ya, lebih ke serba cepat dan sebagainya, untuk SDM di Pekalongan untuk penyiapan itu gimana Pak? Bisa dijelaskan? Jadi sampai saat ini Pekalongan untuk memang secara umum ada namanya ada ada penyusutan ataupun terkait dengan skill ataupun SDM yang memiliki skill di bidang pembatikan, khususnya pembatikan tulis yang itu sangat membutuhkan ketelitian, halusan dan sebagainya. Itu saya pikir secara umum nanti ke depan pasti ada pengurangan ataupun skill-skill yang terkait dengan pembatik yang halus ini pasti akan kurang. Tapi terkait dengan itu kami dari pendidikan itu salah satunya menyiapkan itu. Kemudian pemerintah banyak melakukan kegiatan terkait dengan pelatihan di bidang bidang batik, khususnya desain maupun tadi terkait pelekatan tulis yang Jadi artinya jadi apa namanya? Jadi perhatian ke depan. Iya. Artinya memang penyiapan ini harus dimulai dari sekarang Pak ya, karena kondisinya kayak gini, orang-orang kayak gini. Pertanyaan kedua Pak, apakah di banyak jenis batik ya Pak, di Solo saja ada 3, ada 4 gitu, sementara di Pantura batik pesisir dan sebagainya. Bagaimana dengan kondisi sekarang Pak, dengan saat ini yang terjadi, kemudian sekarang ada pandemi, kemudian ya banyak cerita yang lain itu menurut Anda bagaimana Pak? Batik memang secara umum atau kita dibagi menjadi 2. Tadi yang disebut dengan batik keraton atau pedalaman, kemudian batik pesisiran. Sebetulnya dari 2 ini memiliki karakter yang masing-masing punya ciri khas masing-masing. Artinya kalau di batik keraton itu dikembangkan di daerah keraton Jogja, Solo, kemudian memiliki warna yang agak gelap, kemudian dominasi warna biru, warna sogan atau coklat, kemudian kembangan itu menjadi warna hitam, kemudian motifnya adalah motif yang memiliki makna filosofi atau simbolis. Kalau di batik pesisiran ya lebih naturalistik, kemudian termasuk Pekalongan ini masuk batik pesisiran naturalistik, kemudian warnanya beragam, ya, memiliki banyak warna dan lebih ke arah batik tulis dan dikembangkan dengan batik cap. Tapi perkembangannya sekarang gimana Pak di Pekalongan? Lebih ke batik tulisnya atau memang kontemporer atau gimana? Untuk perkembangan batik, saya rasa kita bicara sebelum pandemi ya. Kalau kita bicara sebelum pandemi, Pekalongan ini kata banyak pengamat batik, mungkin saya masuk di ranah ini ya, di ranah IKM ya. Itu ketika melihat satu motif dengan jarak 10 meter aja, besoknya orang Pekalongan akan bisa menciptakan motif tersebut. Itu kekuatan di Pekalongan. Pinter untuk Pak ya, menjiplak gitu Pak ya. Tapi perkembangan batik Pekalongan adalah perkembangan batik industri. Jadi ketika batik tulis kemudian di industri permintaan tidak bisa dibeli oleh pasar, maka ya beralih ke batik cap yang notabene adalah bisa mempercepat proses. Tapi jangan salah, 3 tahun terakhir ini Pekalongan muncul dengan kaidah-kaidah filosofi, kemudian kajian yang tentunya ini akan mewarnai batik ke depan. Pak, kembali ke masalah SDM Pak. Panjenengan sebagai Kaprodi Teknologi Batik, sejak kapan prodi itu berdiri Pak? Dan sampai sekarang jumlahnya mahasiswa ada berapa itu Pak di Universitas Pekalongan?
Kami berdiri di 2011. Memang fakultas kami kalau dari jumlah mahasiswa paling sedikit dibandingkan dengan fakultas lain di Universitas Pekalongan. Tetapi ada satu hal yang mungkin harus kita jadi pembelajaran bersama kita ketika teman-teman ataupun anak pembatik kemudian yang harusnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan batik, minat untuk belajar keilmuan batiknya sangat rendah. Tapi kami memiliki mahasiswa dari Jepang, memiliki mahasiswa dari Korea, dan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa yang itu dari Darussalam maupun dari Malaysia yang itu minat untuk belajar batiknya sangat tinggi. Ini harus jadi catatan juga buat kita bersama terkait dengan SDM. Terus materinya yang dipelajari apa sih Pak di sana Pak dengan teknologi ini? Apakah hanya bahan atau cara atau apa gimana Pak di sana? Jadi sebetulnya ini agak ekstrim ya kalau saya sampaikan karena kami membangun keilmuan batik dari 5 keilmuan. Yang pertama adalah di proses batiknya, ini masuk ke tekstil, kemudian ada kimia dan lingkungan, kemudian di desain, kemudian kewirausahaan, kemudian yang menjadi basis dari dari pembelajaran ataupun keilmuan itu adalah di filsafat dan budaya. Jadi para staf pengajar kami beragam dari 5 keilmuan tersebut. Kalau mungkin di program studi lain ada satu rumpun keilmuan ya, mungkin kalau ekonomi sebenarnya di ekonomi, tapi kita mencoba masuk ke ranah itu. Dan hasilnya dari beberapa kajian kami ternyata memang itulah yang membangun keilmuan di batik. Jadi artinya mereka sangat antusias untuk bahkan dari tadi bilang dari Jepang dan sebagainya sangat berminat di dunia batik ini Pak ya? Iya. Ada berapa yang mahasiswa luar itu Pak? Mahasiswa luar dari Jepang 1, kemudian Korea 1. Kalau Brunei Darussalam kita setiap tahun itu ada sekitar 12-15. Masuk juga dari Malaysia. Jadi memang perkembangannya sangat luar biasa karena ada beberapa mahasiswa dari luar yang ingin belajar tentang batik Pak ya. Jadi perkembangannya menurut Anda bagaimana sih Pak perkembangan sejarah batik sampai saat ini tuh menurut panjenengan? Kalau kita bicara batik ya mungkin sejarah batik ini yang mungkin masih butuh kajian mendalam ya. Artinya kapan batik itu dibuat, istilah batik itu muncul kapan dan sebagainya, saya rasa ini masih jadi perdebatan. Ya. Kalau kita tanya terkait sejarah batik dari 10 orang, maka 10 orang itu akan menjawab berbeda-beda gitu ya. Yang jadi ini juga jadi tergantung dari sudut pandangnya dia mau melihat gitu Pak ya, gitu ya. Jadi ini jadi beragam juga ke depan. Tapi artinya dengan pencanangan Hari Batik sudah 11 tahun ini kan memang kita harus berupaya untuk segera minimal sejarah itu harus kita buat dan sebagainya gitu Pak ya, atau gimana? Saya sepakat itu. Yang terpenting adalah edukasi terhadap masyarakat. Jadi jangan sampai yang sampai 11 tahun. Ya, 11 tahun ini ya. Ini masyarakat belum bisa membedakan apa itu batik, apa itu tiruan batik, apa itu paduan batik. Karena sekarang istilah printing ini dalam koridor regulasi maupun di kajian edukasi ini agak diminimalkan, bukan printing lagi, tetapi
masuk ke tiruan batik. Jadi ada batik asli, itu ada batik cap, ada batik tulis ya, yang pertama batik tulis, kemudian batik cap kombinasi. Ada printing sekarang. Tiruan batik. Tiruan batik bukan printing Pak ya. Tiruan batik. Tiruan batik itu mengakomodir yang printing. Kalau dulu disebut dengan printing ataupun motif tekstil motif batik, tapi kita disebut dengan tiruan batik. Ini ada esensi. Itu karena diproduksi massal atau karena apa Pak? Karena produknya sama atau gimana? Bisa dijadikan tiruan? Yang jelas ketika semua produk yang itu mirip dengan batik tetapi tidak melalui proses batik. Proses batik itu kan ada pelekatan malamnya. Pelekatan malam itu juga didefinisikan sebagai pelekatan malam panas. Kalau yang disebut malam, kami mengajarkan kalau yang disebut dengan malam itu panas. Tidak ini. Jadi ketika menyebutkan dengan menggunakan malam, berarti malam yang digunakan adalah dengan malam. Jadi artinya harus disosialisasikan lagi bahwa batik itu harus melalui proses panjang itu dari malam sampai yang lain itu Pak ya. Betul, sebenarnya harus seperti itu. Jadi artinya harus mau proses yang panjang sekali itu ya. Meskipun itu cap. Ya gitu. Oke. Sobat Expos, menarik kajian kita bersama Kaprodi Teknologi Batik Universitas Pekalongan. Para Sobat Expos bisa berinteraksi melalui komentar kami. Jadi ada beberapa hadiah, masing-masing paket data 65 GB dari Indosat Oredo untuk 5 orang, dan 6 paket produk kecantikan dari Latulip. Jadi para Sobat Expos bisa memberikan masukan, kritikan, komentar yang terbaik di acara ini. Kembali ke Pak Mutadin. Batik itu adalah karya asli Indonesia gitu ya. Pengaruh terhadap negara lain apa Pak? Kalau kita sampaikan bahwa batik itu karya asli Indonesia, ya. Buktinya UNESCO memberikan sertifikat itu ya. Tapi ini batik Indonesia, batik Indonesia. Kemudian jangan lupa bahwa batik ini, istilah-istilah di batik ini berasal dari istilah-istilah Jawa. Artinya batik itu berasal dari tanah Jawa. Saya tidak mengatakan Jawa ya, tapi berasal dari tanah Jawa. Tanah Jawa. Dan berkembang di tanah Jawa. Terkait dengan pengaruh pasti. Karena batik ini kan budaya. Budaya itu sangat dinamis kan. Artinya sangat memungkinkan untuk dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar, dari negara lain. Terbukti di Pekalongan. Di Pekalongan batik ini dipengaruhi oleh dari Arab, ya. Kemudian Timur Tengah lah, kalau kita menyebutkan Timur Tengah, kemudian ada dari Cina gitu ya. Jepang juga, ketika badai Pokai di zaman Jepang itu muncul, kemudian India dan Eropa atau Indo-Eropa. Jadi artinya meskipun kemarin ada sempat yang statement bahwa batik ini bukan dari Indonesia, bukan dari Jawa gitu. Artinya kita harus terus menerus memberikan istilahnya tekanan ke mereka bahwa ini loh, ini asli batik Indonesia gitu Pak ya. Bisa seperti itu ya. Kemudian Pak, peran batik sekarang gitu. Sekarang kan masa pandemi, kemudian setelah 11 tahun ditetapkan UNESCO menjadi warisan budaya. Pemasukan bagi Indonesia terkait batik ini gimana menurut panjenengan Pak? Jadi sebenarnya kalau kita bicara usaha di pandemi ini sangat terpukul ya, sangat terpengaruh. Tapi kita bicara lebih ke belakang sedikit ya. Jadi batik ini kalau kita bicara dari sudut pandang ekonomi, kami di kajian ilmuwan juga tidak lepas dari kajian itu. Makanya ada kewirausahaan, menyiapkan SDM itu untuk bisa berwirausaha.
kalau kita lihat saya bicara Pekalongan ya, Pengamatan di Pekalongan. Pekalongan itu sebetulnya 85% produk batik di Indonesia itu dibuat di Pekalongan. Itu satu. Kemudian di Pekalongan ada sekitar 786 IKM. Khusus batik, Pak ya? Dengan 17 sentra batik. Bayangkan kalau 786 IKM, kemudian dikalikan misalnya satu IKM 10, 12, atau ya udahlah, taruhlah 10, atau ada juga yang sampai 30 pekerja. Sudah berapa ini pekerja yang bergerak di bidang batik. Kemudian dari 786 IKM pasti produktivitasnya sangat tinggi. Kemudian ya, gimana Pak? Terkait dengan ekonomi, tentunya dengan batik ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini yang padat karya ya Pak ini Pak ya. Kita garis bawahi di sini. Ya ini Pak, ada pertanyaan dari netizen juga Pak. Ya. Dari Unikel Luis. Bagaimana sih Pak mengembangkan dan memunculkan kecintaan produk batik pada era milenial saat ini? Gimana Pak? Kami di Prodi Batik ya, saya kembali lagi masuk ke Prodi Batik. Kami di Prodi Batik, orang-orang milenial yang ada di sini. Ya, mahasiswa itu kan milenial. Ya. Kemudian ada satu yang dikerjakan atau dilakukan mahasiswa adalah membuat satu komunitas pecinta batik, ya, untuk anak muda. Kemudian satu lagi produksi batik untuk ini, dan mereka mengembangkan batik itu batik yang bisa diminati oleh milenial. Jadi konsepnya ada di proses. Kalau kita di proses batik ini sudah sesuai dengan proses batik, maka saya rasa bisa disebut dengan batik sesuai dengan ketentuan UNESCO gitu. Jadi saya rasa memang perlu adanya komunitas-komunitas di adik-adik milenial ini untuk menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap batik. Kemudian yang nggak kalah penting adalah sebetulnya batik ini kan budaya. Ini budaya. Kemudian sekali-kali istilahnya untuk masuk ke kalau di bahasa Pekalongan ada peranggo, atau masuk ke workshop batik. Sebenarnya bagaimana sih cara membuat batik itu? Itu perlu diajak juga teman-teman atau adik-adik milenial untuk melihat proses pembuatan batik sehingga bisa menghargai bahwa batik itu sangat luar biasa. Baik prosesnya dimulai dari proses pembuatan desain, kemudian dimulai dari proses pewarnaan yang berulang-ulang, kemudian proses penghilangan malam dan sebagainya. Jadi ini perlu juga ada, jadi mungkin dari Solo Pos. Jadi artinya komunitas-komunitas paling kecil pun harus bisa seperti ini Pak, untuk generasi milenial Pak ya, kalau panjenengan melihat gitu ya. Ini Pak, ada pertanyaan lain Pak dari Mbah Wiryo ini Pak. Batik print yang Bapak sebut tadi, itu termasuk batik nopo boten Pak gitu. Itu batik batik print mungkin tadi pengistilahannya sekarang bukan batik print lagi, tetapi istilahnya menjadi tiruan batik, betul. Tiruan batik, di tiruan batik. Jadi artinya kami harus merubah itu bukan print Pak ya, harus tiruan gitu ya. Karena tidak ada proses itunya tadi ya. Betul, masuk ke tiruan batik. Ya, berarti masukkan tiruan batik. Bukan batik, tapi tiruan Pak ya. Tiruan. Ya. Artinya kalau tiruan itu berarti imitasi. Monggo bisa disebut itu. Ya gitu ya. Kalau imitasi mungkin bahasanya masih agak kasar Pak ya. Tiruan aja gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lain Pak dari Gria Kusuma. Apa perbedaan antara batik Pekalongan dengan Solo dan Jogja Pak? Yang paling mendasar? Tadi saya sampaikan, batik Pekalongan masuk
ke ranah batik pesisiran, kemudian batik Solo Jogja masuk ke ranah batik keraton. Ya, jadi yang paling mendasar mungkin kalau kita kekuatan batik itu ada dua, ada di kekuatan visualisasi dan kedalaman filosofi batik itu. Kalau kita melihat ke arah visualisasi, maka kita bisa membedakan secara visual. Iya. Paling gampang Pak ya itu ya. Paling gampang batik keraton dalam hal ini Jogja maupun Solo, jelas tadi saya sampaikan warna biru dan coklat, kemudian coklat sama biru menyatu menjadi warna hitam tadi. Jadi artinya warna yang sangat cerah, yang pesisiran identik seperti itu mudah untuk divisualisasi untuk mengarah itu Pak ya. Betul, itu dari visual. Ini Pak terkait juga di Pekalongan, salah satu juga sentra pusat dari batik di Jawa Tengah atau Indonesia gitu ya. Gimana sih penyerapan para tenaga kerjanya? Selain kemarin tadi Bapak bilang bahwa satu UKM atau IKM bisa ratusan pengrajin dan sebagainya itu. Peluang kerjanya sih Pak seperti apa sih di sana? Bisa digambarkan Pak di sana? Saya rasa dari hasil sebetulnya gini, sebetulnya antara batik itu sangat membutuhkan tenaga kerja, iya, tetapi kemudian peluang kerja di secara sempit, ternyata para pembatik-pembatik ataupun IKM batik itu sangat membutuhkan tenaga pembatik dan tidak tidak mendapatkan. Jadi dari sisi mungkin kalau kita bicara secara umum bahwa banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi ternyata teman-teman dari IKM sangat susah untuk mendapatkan tenaga iya gitu ya. Ini dimaknai seperti apa, monggo seperti itu. Artinya ada kajian. Berarti regenerasinya bisa dibilang agak terputus Pak ya, kalau seperti ini kondisinya. Bisa disebut seperti itu. Ya. Ini makanya fungsi dari ada muncul prodi teknologi batik ini untuk menyiapkan itu atau gimana Pak? Atau memang atau apa ya, arahnya mau seperti apa gitu? Saya rasa bisa lari ke sana, tetapi memang ini masih jadi kajian kami. Kami karena kami perguruan tinggi, maka penyiapannya adalah penyiapan di konseptor dan tenaga ahli. Yang jadi masalah adalah tenaga paling dasar. Ya, misalnya kalau membatik ya berarti pelaku batik itu yang mencanting dan sebagainya itu Pak ya, prosesnya itu. Ini jadi fokus kajian juga ke depan ini seperti apa. Tetapi dengan dari sejak SD sampai SMA itu belum diketahui ya Pak, mereka akan benar-benar apa ya istilahnya konsen di bidang pembatikan itu dan sebagainya itu ya Pak. Saya rasa target dari pengenalan dini itu larinya ke pengetahuan terhadap batik. Jadi lebih dikenalkan supaya tidak buta di negeri batik. Ya. Pernah ada kajian nggak Pak dari Universitas Pekalongan? Para pembatik itu usianya berapa sekarang? Pembatik ya, bukan tenaga ahli. Kalau tenaga ahli kita bisa melihat. Kalau pembatik sendiri di Pekalongan gimana Pak? Sebetulnya kita bisa petakan untuk tenaga pembatik. Kalau dulu unik tenaga pembatik itu. Jadi ada tenaga pembatik ini di luar konteks memanfaatkan tenaga kerja anak-anak ya. Yeah. Kalau dulu itu unik. Ketika sejarahnya seperti ini, ketika batik itu tenaga kerja yang masuk ke dalam batik itu dari berbagai umur. Yang pertama adalah anak-anak yang SD SMP itu masuk di proses pencoletannya, pewarnaan dengan warna-warni di Pekalongan itu. Kemudian yang naik sedikit lebih dewasa itu masuk di pembatikannya. Kemudian lebih dewasa lagi mungkin yang kuat
kuat tenaganya untuk laki-laki di proses pewarnaannya dan proses penghilangan. Kemudian yang paling tua misalnya itu masuk di proses isennya. Ini sejarah menyatakan seperti itu. Itu sampai tahun berapa Pak kalau gitu? Ya. Apa sampai sekarang kondisinya kayak gini? Sekarang tidak, sekarang sudah tidak. Sekarang kita petakan ada masih yang tenaga di sebagian daerah yang itu masih putus sekolah SMP dan SMA, itu yang terserap ke mana punya keahlian untuk membatik, itu berarti masuk ke dalam kategori yang masih muda-muda. Dengan kondisi seperti sekarang Pak, apa yang perlu dilakukan oleh pengrajin agar batik Indonesia itu semakin mendunia? Kalau bicara batik Indonesia mendunia, sekarang sudah mendunia, Mas. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita mempertahankan itu. Iya. Generasinya itu ya Pak, ya yang susah. Ya, kita ini bersama, kita pikir bersama, kita kaji bersama. Bagaimana kita mempertahankan batik itu yang sekarang sudah mendunia. Sekarang luar biasa batik, sangat luar biasa. Kalau kita bicara batik, artinya di Malaysia juga ada batik kan, batik Malaysia. Maka kitalah yang harusnya bicara di keilmuan batik. Sehingga kalau teman-teman di fakultas ini menyampaikan, loh kenapa kita bicara batik harus mendatangkan orang Belanda? Kenapa kita bicara batik harus mendatangkan orang Kanada, bicara batik mendatangkan orang-orang dari luar? Batik itu kan adanya di sini. Indonesia gitu ya. Harusnya pakar-pakar batik dan orang-orang itu orang-orang yang mengerti batik itu ya orang kita. Mereka lah yang harus belajar dari kita. Seperti itu Mas. Jadi artinya memang justru kita meminta masukan dari luar agar gimana sih untuk bisa bertahan gitu Pak ya. Artinya untuk regenerasi itu tadi, karena kan jenengan bilang bahwa regenerasinya yang sulit gitu kan, kemudian yang akan maju seperti apa ya, itu kan kita masukan dari luar seperti itu Pak ya, kita harus lakukan. Bisa jadi. Tetapi mungkin kalau dari sisi ekonomi, batik masih dipandang satu pekerjaan kelas bawah dengan pendapatan yang tidak yang sangat gitu dibandingkan ya? Itu mungkin yang jadi PR. Merubah mindset itu yang susah Pak ya. Satunya. Selain untuk kelas rendah itu gimana Pak? Yang lain yang harus kita lakukan ke depan terhadap batik Indonesia? Yang jelas saat ini batik harus masuk ke ranah keilmuan. Karena kalau tidak ditopang dengan keilmuan maka batik akan menjadi salah arah, tidak menarik. Jadi kembalikan batik kepada keilmuan nenek moyang kita gali bersama apakah yang dimaui oleh nenek moyang kita. Jadi artinya harus kita analisis secara ilmiah keilmuannya itu Pak ya, kayak gitu. Termasuk konsep pemasaran, apakah betul dengan konsep pemasaran. Jadi dari proses awal sampai akhir nanti outputnya gitu ya. Saya sepakat itu. Tapi sampai sekarang gimana Pak perkembangannya itu untuk proses masuk ke proses keilmuan itu? Kami di program studi yang notabene diberikan diberikan mandat sedikit banyak ini ya ikut bertanggung jawab terhadap proses keilmuan ini. Makanya sering dalam kesempatan kami menyampaikan bahwa marilah kita bareng-bareng mengkaji batik dengan batik terhadap visualisasi batik maupun kedalaman batik. Visualisasi itu kan bicara teknis. Bagaimana batik itu mempunyai warna yang seperti ini, batik yang mempunyai warna yang bagus dan sebagainya, ini kan bicara teknis. Tetapi yang tidak kalah penting adalah detailnya, filosofinya, dan kekuatan batik itu ada di situ. Jadi digambarkan itu Pak. Soal teknologinya Pak, apakah Universitas
Pekalongan memiliki teknologi yang terbaru untuk apa ya istilahnya untuk kemajuan batik itu sendiri. Terobosan-terobosan apa yang akan sudah dilakukan oleh Universitas Pekalongan terkait pelestarian batik? Kami mencoba ada dua hal yang kami lakukan, yaitu pelestarian dan pengembangan. Artinya sebetulnya bukan kita memberikan keilmuan baru terhadap batik, tetapi kita mengkaji kedalaman batik itu. Bagaimana di dalam batik itu ada ilmu. Ilmu ini yang belum dimunculkan di batik. Dan filsafatnya Pak ya, filosofinya gitu ya. Ini yang belum dimunculkan. Bukan kita memasukkan ilmu baru ke dalam batik, tetapi bagaimana di dalam batik itu ada ilmu yang bisa kita munculkan untuk generasi berikutnya. Itu mungkin Mas yang penting untuk kita renungkan bersama. Soal teknologi tadi Pak, dan soal pelestarian itu kan terkait juga lingkungan. Karena kan proses pembatikan, Bapak tahu sendiri lah, dari proses awal sampai akhir itu kan isu lingkungan jadi mencuat gitu Pak. Bagaimana Pak untuk menyikapinya itu? Tadi di pengembangan kami, kalau bicara kurikulum ya, kita sedikit masuk ke kurikulum. Ada mata kuliah yang terkait dengan ekoefisiensi, kemudian pengolahan. Kemudian kita di Hari Batik yang tahun ini kami coba masuk ke ilmuwan. Ya nanti kalau ada teman-teman atau yang lain mau bergabung dengan kami ada webinar yang nanti akan bicara terkait dengan temuan-temuan kami di lingkungan. Jadi memang kalau bicara lingkungan itu di batik bicara limbah. Iya pasti itu ya Pak ya. Makanya saya sebenarnya orang tekstil. Ya. Kemudian masuk ke batik. Kemudian setelah itu ini batik itu kaitkan dengan limbah, maka saya melanjutkan pendidikan di ilmu lingkungan gitu. Jadi supaya berimbang, ada keseimbangan antara batik yang dianggap mencemari lingkungan dengan ilmu lingkungan. Tetapi mindset ini teman-teman Pekalongan memang ini agak ekstrim saya sampaikan. Teman-teman Pekalongan ini menyampaikan bahwa batik itu tidak mencemari lingkungan. Tetapi saya katakan bahwa batik karena ada proses produksi, kemudian di situ ada input, ada proses, kemudian ada output, pasti ada limbah yang itu mencemari. Itu pasti ada di situ. Kemudian keberimbangan ini kami di Fakultas Batik ada satu kewajiban pengajar untuk melakukan penelitian. Ini ada satu penelitian kami yang mungkin agak ekstrim juga saya sampaikan, bahwa ternyata zat warna alam yang dianggap sebagai zat warna yang aman terhadap lingkungan itu punya potensi untuk mencemari. Kemudian yang terpenting adalah edukasinya. Bagaimana kita menyampaikan kepada IKM, kepada generasi muda yang konsen terhadap nantinya ke batik atau pelaku batik, bahwa batik ini ya ada limbah. Tetapi dalam konsep keilmuan lingkungan, jadi ada dua konsep. Yang pertama adalah konsep pengolahan limbah. Yang kedua adalah pengelolaan limbah. Jadi di pengelolaan limbah ini adalah konsep bagaimana proses produksi itu akan menghasilkan limbah yang sangat minim. Ini yang harus dipahami betul, dan ini menjadi konsep pengenangan limbah yang saat ini sedang dikembangkan. Kemudian yang dirintis Pak ya. Betul. Yang kedua proses pengolahan ini setelah terjadi limbah. Jadi arahnya sudah ke manajemen limbah. Harusnya sebelum terjadi limbah ini dimanage betul supaya tidak terjadi limbah. Ini yang pertama. Jadi apa sih Pak pesan dari pelestarian batik dari Bapak? Bisa dijelaskan Pak untuk pelestarian terkait juga tentang isu lingkungan juga gitu kan? Ya. Jadi
membuat batik ini memang kalau kita terkait dengan pelestarian, maka sebetulnya membuat batik dengan proses seperti batik ini sudah masuk ke pelestarian. Pelestarian gitu. Kemudian yang kedua adalah ke depan harus ada dua pijakan untuk membuat batik ataupun bergerak di industri batik, saya rasa. Yang pertama adalah berpijak pada konsep keilmuan, yang kedua adalah tidak meninggalkan atau berbasis pada lingkungan. Itu mungkin dua hal yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Sebelum kita tutup Pak, acara ini juga didukung oleh Universitas Pekalongan, Batik Pria Tampan, Batik Imaza, kemudian Komunitas Desainer Indi Rempeyex, ISI Surakarta, Indosat Oredo, Batik Danarati, Pisalin, Batik Penang Ratu Heritage, Latulip, dan Hana Paras Ayu. Ada pesan ke para terutama generasi milenial Pak, ke depannya tentang batik ini, karena kita tahu sendiri bahwa generasi milenial juga sekarang sudah menggandrungi, tetapi kan tidak tahu filosofi ke belakang, filosofi dan regenerasinya seperti apa. Itu menurut panjenengan gimana Pak? Ya, satu pesan ini generasinya. Sebelum artinya gini, sebelum Anda main-main ke dunia luar, kemudian misalnya ada ada target saya harus ke Malaysia atau saya harus ke Singapura, piknik kemana dan sebagainya. Silakanlah bertamasya dulu ke peranggo-peranggo atau ke workshop industri batik. Itu pesan saya. Karena apa? Karena dengan seperti itu maka saudara milenial ataupun adik-adik milenial akan menghargai. Karena apa? Karena batik itu adalah masuk karena budaya, dan budaya ini akhlak. Pembentukan akhlak ini bisa diawali dengan memandang budaya, dan budaya ini bisa dicapai dengan cara kita memahami batik dan batik yang sesungguhnya. Simpel sebetulnya Pak ya, simpel ya, kayak gini. Tapi susah untuk melaksanakan Pak kalau gitu. Kalau kita Iya kan? Ya, simpel sebetulnya, tapi susah kalau kita implementasi karena anak-anak sekarang generasi milenial kayak gini gitu kan. Gitu Pak Muhtadin, terima kasih atas perhatiannya, karena keterbatasan waktu juga. Kapan-kapan kita bisa lanjutkan dengan dialog yang lain tentang batik gitu ya. Mas Mufid ya. Silakan jalan-jalan Pekalongan. Ya. Insya Allah Pak, nanti kalau ada waktu kita mampir ke sana Pak. Saya bisa jalan-jalan di Pekalongan gitu Pak. Ya, gitu. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Kepala Program Studi Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Bapak Muhtadin, dalam kegiatan Amazing Solo Post, Amazing Batik dalam rangka Hari Batik Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are exchange student from University Malaysia Sabah. We were studying in batik program here in Universitas Pekalongan, and we gained so many experience since almost 3 months here, such as learning a new batik skills like designing, chanting, and coloring. We've also made new friends that are so helpful and teach us how to do batik. So as an international student, we encourage other students from all over countries to do further studying here at Universitas Pekalongan.
This is the first time we visit Indonesia, and we gained so many experience that we've had since almost 3 months we're studying here, such as learning a new technique like how to do batik, like designing, chanting, and coloring. We've also made new friends along with the lecturer that are so helpful and teach us how to do batik, and we also got to visit so many places that are so nice and